uh, kalau ke depan ya masing-masing tidak menampilkan wajahnya, saya akan keluar, saya leave, ya saya nggak peduli, ya karena ini adalah prinsip perkuliahan, ya. Jadi kalau ada yang seperti ini nanti, ya mungkin dalam 10-15 menit saya berikan kesempatan, tapi kalau tetap tidak menampilkan orangnya yang kuliah, saya akan leave terus, ya. Ya, karena ini tidak bagian daripada adab perkuliahan, ya. Di mana-mana sekarang ini masalah ini menjadi masalah sangat serius, ya, karena kuliah jadi dianggap sebagai apa ya, dosen ya mengajar, tapi mahasiswanya nggak ketahuan apa ada di tempat atau sedang main atau sedang makan dan nggak tahu. Padahal kan adalah kita kuliah, ya. Jadi ini prinsipnya, ya. Jadi kalian ya tidak bisa komplain ke saya nanti, ya kalau saya setelah 10-15 menit ketika perkuliahan dan saya melihat masih seperti ini, ya masih saya tidak melihat orangnya, ya saya akan leave terus, ya. Kalian mendapat pelajaran atau tidak itu urusan kalian, ya. Ya, jadi itu saya ingin supaya adab perkuliahan ini tetap dijaga. Ya, saya tidak mau bicara dengan tembok. Ya, saya tidak mau bicara dengan tembok. Saya ingin benar-benar menyampaikan ini kepada manusia yang hidup, ya, manusia yang ada uh, orangnya, ya, dan kemudian dia sama berpakaian rapi, ya. Jangan ikut kuliah kemudian pakaiannya kayak bangun tidur misalnya, ya pakai baju kaos atau belekan. Nah ini bukan adab belajar nih, ya. Jadi saya minta semua kita ya memegang komitmen tersebut. Saya sendiri saya rapi saya, ya. Ya, saya sendiri saya di sini saya masih pakai masker di sini. Padahal nggak ada orang. Makanya lupa saya buka maskernya. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada pada perkuliahan, ya. Yang kedua saya ingin menyampaikan juga ya terkait dengan hal ini. Saya melihat meskipun sudah kemarin ya ini saya tidak tahu mungkin mata kuliah yang keberapa, ketiga kali ya antum dengan saya setelah Islamic Worldview, filsafat Islam. Kemarin Ghazul Fikri, ya bukan Ghazul Fikri. Ghazul Iya, Fikri. Ghazul Fikri, kemudian ini terakhir studi tokoh pemikiran dakwah. Berarti selama kalian di UIK ini ketemu dengan saya sebanyak 4 mata kuliah, ya 4 materi, ya. Saya pikir itu cukup banyak, ya, dan saya yakin kalian juga sudah mengerti watak saya, ya, metode saya mengajar, ya. Oleh sebab itu, ya, saya berharap kepada kalian, yang saya katakan tadi, ya harus memegang prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati bersama, ya, memegang prinsip yang sudah disepakati bersama, ya. Lagi saya ingatkan, ya, saya katakan yang pertama, ya, atau begini saja, sekarang kan pilihan kuliah ini ada beberapa, ya, bisa lewat LMS, ya, dan LMS kita tidak berkomunikasi. Anda tidak melihat saya tidak melihat Anda, ya, dan kita tidak komunikasi kecuali hanya chatting atau dengan Zoom seperti ini, ya. Nah, itu terserah aja. Kalau memang mau LMS, nanti saya tinggal upload saja. Kalian baca, kalian ini saya biarkan kalian komentar, nggak apa-apa. Kalau memang itu pilihannya, ya ini saya berikan kepada antum semua. Karena saya katakan tadi saya nggak mau ini saya sudah berarti Abdul Aziz Arbi, Umu Umaima, Novia, Muhammad Fauzan, Sahrul Fauzi. Ini seperti nggak paham omongan saya. Ya, jadi lebih baik maka saya katakan kalau memang tidak mau ya bertatap muka seperti ini, ya nanti kita LMS saja. Silakan berikan komentar antum.
Silakan mau milih perkuliahan lewat pakai Zoom atau lewat LMS kita. Kalau LMS saya katakan tadi, saya akan mengupload materi-materi yang ingin dikuliahkan, antum sendiri mengakses, ya, berikan komentar dan sebagainya. Ya, kalau ada yang ingin tanyakan baru ditanyakan atau lewat via seperti ini, nah itu terserah antum semua. Lewat Zoom saja, Ustadz. Ya, tapi saya harus ada kesepakatan. Kalau memang Zoom saya tidak mau. Saya katakan tadi seperti Syahrul Fauzi ini sampai sekarang belum tampil. Apakah lebih baik nggak usah masuk? Coba ini saya tanya, ini yang pada tidak menghidupkan videonya ini keberatannya apa? Kalau saya tanya. Apa keberatan kalian? Coba tolong sampaikan ke saya. Ini kan kita masa kuliah atau saya begini saja. Ini kan jumlah kalian tidak banyak. Ya, kita kuliah di kampus saja. Ini ruangnya besar nih, saya bisa tunjukkan kalian nih. Ini ruangnya besar kosong nih. Lewat Zoom aja, Pak. Atau begini aja Ustadz, kalau misalkan dengan yang tidak menyalakannya menyalakan kamera itu Ustadz agak terganggu, lebih baik yang tidak mau menyalakan, maksudnya tidak mau menyalakan sepanjang kuliah gitu, mungkin bisa di remove saja gitu Ustadz, kalau misalkan gitu. Saya nggak bisa meremove-nya. Kalau saya bisa remove, saya akan remove. Enggak, nanti bisa dibantu mungkin dari teman yang jadi host nanti. Baik, ya sepakat ya. Nah, karena kalau misalkan Ustadz yang nggak hadir kuliah ya kita jadi repot juga Ustadz gitu loh Ustadz. Ya, kalian ingin menghadirkan dosennya, tapi dosen hadir juga tidak dipedulikan ya. Kan sama dengan bohong kan. Makanya kalau memang ada alternatif untuk meremove, saya akan lakukan. Ya, lebih baik itu aja Ustadz. Lebih baik itu aja. Ya. Saya akan remove yang lain. Ya, saya akan remove yang tidak menghidupkan videonya. Ya, itu kesepakatan kita. Ya, dan kalau ada mekanisme untuk itu saya akan lakukan. Ya, jadi ini saya katakan penting ya, karena ini salah satu problem dalam proses pembelajaran daring ini. Ya, yang saya temukan semua dosen mengeluh. Ya, semua dosen mengeluh karena kita mengajar ya tidak dengan manusia. Ya, sudahlah kita tidak ketemu, tapi ketemu dalam bentuk virtual juga tidak tidak diindahkan. Jadi maka harus ada kesepakatan dari awal. Ya, perkuliahan ini kita harus saling tatap muka. Saya tidak akan ya kalau bagi perempuan yang merasa keberatan wajahnya di ini nggak apa-apa, pakai cadar ini nggak apa-apa. Saya juga sepakat. Ya, pakai cadar atau laki-laki Agung mau pakai cadar juga nggak apa-apa Agung. Ya, mana tahu Agung dia malu dia terlihat wajahnya nggak apa-apa pakai cadar saja. Ya, kalaupun nggak paling tidak ya pakai masker misalnya. Ya, atau Dava misalnya ya dia malu dia wajahnya kelihatan ya pakai cadar yang lain aja sama aja. Ya. Ya, kalau perempuan sepakat saya tidak keberatan kalau pakai cadar, tapi saya ingin betul-betul ada wujudnya gitu ya, ada hadirnya ya. Baik, itu yang pertama ya. Saya sudah sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Iqbal tadi. Saya akan remove ya, saya akan remove yang yang tidak menampilkan dirinya ya, yang tidak menampilkan dia. Apalagi kalau dipanggil nanti tiba-tiba nggak ada. Nah, ya. Makanya ini saya pengen tahu juga keberatannya apa masalahnya. Coba bisa disampaikan yang apa biasanya? Izin bertanya Ustaz. Izin bertanya.
Iya. Kalau misalkan kita mau izin ke kamar mandi, kan berarti Hmm. tidak mau kita matikan itu dulu kan videonya itu, Ustaz. Itu Ah, bagaimana proses izinnya? Ya kalau itu kan lumrah lah ya. Tapi kalau misalnya tapi kan kalau ke kamar mandi izin ya biasalah ya, paling 5-10 menit kalaupun lama dia mau ininya. Ya, tapi kalau terus-terusan kan nggak mungkin. Ya, karena ada yang saya lihat kuliah tapi sambil dagang. Ya, kuliah sambil nyetir. Kuliah sambil apa misalnya. Untung aja kuliah nggak sambil ya ini kan susah kita. Ya, ini jadi kita belajar tapi padahal kan jadwalnya sudah ada. Kalau misalnya ada alasan Ustadz saya sambil ini Ustadz lah. Saya kalau ada yang begitu saya akan panggil orang tuanya langsung nanti. Pak, ini anak Bapak mau kuliah atau mau dagang saya bilang. Ya. Ini harus kita sepakati dulu, ya. Baik. Ya, jadi ini nggak ada respon ya dari teman-teman. Kalau artinya kan tidak ada masalah untuk menampilkan videonya, ya. Baik, yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, ya. Ini antum ini sudah semester 6 ya. Dan sampai terakhir kemarin ya kita kuliah dalam mata kuliah Ghazul Fikri, saya menemukan ya yang saya sampaikan kemarin, kalaupun tidak semua tapi mayoritas narasinya miskin sekali. Ya, saya nggak menyebut, ini mungkin kelas besok akan saya tampilkan di antara bentuk jawaban-jawaban antum itu. Ya. Jadi ada yang hanya sekedar dalam UTS itu, apa itu Ghazul Fikri? Ghazul Fikri adalah peperangan, udah selesai. Hanya 2-3 baris saja. Ya saya langsung kasih nilainya dari 20, kalau saya kasih kasih 5 saja. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada kepedulian berarti selama proses belajar mengajar. Ya saya tahu nih nama-nama beberapa orang ini saya udah identifikasi nih. Hafal saya sudah semua namanya. Ya, saya sudah hafal nih semua namanya. Ya. Siapa yang nulisnya asal-asalan, siapa yang nyontek, ya itu saya tahu. Ya, ini Agusta ini kalau nggak salah saya ini semester yang di atas ini ya, Agusta bukan? Agusta? Belum terhubung ya? Oke, ya jadi saya minta ya seperti misalnya saya minta membuat ringkasan. Ya, ringkasan ini bukan apa-apa, yang rugi kalian, bukan saya. Ya, yang rugi adalah kalian. Kenapa? Karena nilai itu dampaknya besar kepada kalian. Ya, nilai itu dampaknya besar. Ini mungkin sekarang kalian mungkin merasa biasa-biasa saja, tapi ketika nanti kalian ingin cari kerja ya atau ingin nanti nilai C, nilai CD ya itu kan menyedihkan. Ya, saya minta misalnya supaya buat ringkasan perkuliahan. Ini enggak. Saya tahu ringkasan perkuliahan, ambil copy paste dari blog mana kayak kelihatan bahasanya. Ya, padahal bukan itu yang saya maksudkan. Termasuk ujian begitu juga. Ya, termasuk UTS, UAS-nya itu ya nanti silakan saja lihat nilai kalian. Ya, saya kebetulan nih ya, saya di tangan saya nih. Ini kelas berapa kemarin? Ini gabungan berarti ya? A, B, C. Ini Akila, Dewi, ya, siapa lagi nih? Ya, ini kelasnya berarti ini, ya, kelasnya ini. Tapi ini di sini banyak sekali. Ya, mungkin ini di sini di tangan saya ada 40-an nih, yang kelas C kemarin. Ya, nah itu nilainya ada yang CD, ada yang C, ya. Mata kita pun sakit ngelihatnya. Ya, sederhana saja kalau menurut saya.
Ya itu kembali kepada antum yang nulisnya asal-asalan saja. Ya, nulisnya kayaknya yang penting ada gitu. Ya, yang penting ada. Nah, yang saya katakan kembali ya, saya katakan yang rugi kalian bukan saya. Ya, yang kembali saya katakan, yang bayaran kalian, yang harus mengutangkan kuota kalian, yang semuanya kalian. Nah, jadi saya itu kadang-kadang prihatin. Ya, prihatin sudah kuliah kita susah begini, bayaran nggak bisa dikurangi, ya nggak bisa. Tapi kalian nggak dapat ilmunya, maka kan kasihan. Ya, makanya ketika menulis angka itu, pertimbangan saya antara kasihan dengan kalian dengan profesionalitas saya sebagai seorang dosen untuk menilainya. Ya, jadi saya dalam dua pertimbangan. Ya, mau dikasih nilai bagus, saya lihat ini orang kayaknya tidak serius belajarnya. Mau dikasih nilai tidak bagus, saya tadi pertimbangannya ya sudah capek-capek ikut kuliah online lagi, kadang-kadang nggak ada ini ya, kuota dan sebagainya kan harus bayar besar. Nah, saya pertimbangannya bukan saya nggak ada nurani saya. Ya, saya juga punya pertimbangan. Ya, kasihan saya bilang. Nah, jadi kalau proses seperti ini, maka tadi saya katakan di sini saya meminta kesadaran antum semua, ya. Kalau memang mau ukur kuliah, ya berusahalah, ya. Maksud saya manfaatkan seluruh ruang yang ada memang untuk menambah kompetensi kalian, kemampuan kalian, ilmu kalian. Kalau nggak tahu bertanya, ya kalau misalnya sulit ditanya, didiskusikan, cari membaca dan seterusnya, ya karena periode kalian ini hanya ya saya katakan tadi 4 tahun aja kuliah dan ini sudah di akhir, ya ini kalian sudah di akhir. Nah, saya berharap ya masa-masa akhir ini ya manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu kalian. Dan satu lagi saya ingatkan, ini juga ya kadang-kadang sudah selesai 6 semester, 3 tahun mengikuti perkuliahan dengan kesulitannya, dengan sebagainya. Tapi setelah kuliah, itu lupa dia kalau dia masih ada tanggung jawabnya. Ada PPL, ada KKN. Kadang-kadang PPL diikuti, KKN diikuti, skripsinya lupa. Ya, skripsinya lupa. Ya. Jadi ini kerugiannya kepada kalian. Ya, saya katakan tadi, yang saya kasihan itu ya kepada kalian sendiri karena sudah berkorban tapi tidak dapat apa-apa. Ya, maka di sini saya ingatkan di awal perkuliahan ini supaya ada keseriusan daripada kalian. Ya, nah keseriusan dari pihak dosen ya kita berusaha ya menampilkan kemampuan ya keilmuan yang kita miliki kita tampilkan. Ya, apa yang kita mampu. Nah, kalian kalau mau mengkritik, mau bertanya, mau sebagainya, silakan saja. Ya, silakan. Karena ini adalah hak kalian. Hak kalian itu adalah untuk mendapatkan pelajaran dan kewajiban kami untuk menyampaikannya. Ya. Nah, sebetulnya yang disampaikan ini hanya sebagai informasi. Kalau kalian serius ya dalam menggali informasi ini, kalian akan mendapatkannya lewat Google dan seterusnya. Nah, maka di sini adalah yang dibutuhkan daripada antum dan saya, kita semua adalah kebersamaan dalam komitmen untuk belajar ini. Ya, komitmen belajar ini saya mempersiapkan semampu saya. Ya, sebelum kuliah saya menyiapkan materinya. Ya, berarti saya harus baca, saya harus nulis. Nah, karena materi ini saya sudah ajarkan beberapa kali, berarti saya lebih mudah mungkin. Kenapa? Karena materi yang lalu saya bisa sampaikan lagi, kemudian saya terus menambah bacaan saya, terus menambah materinya. Nah, itu memperkaya. Nah, tapi kalian mungkin baru ketemu dengan materi ini. Nah, ketika baru ketemu, ya maka disinilah kalian dituntut untuk bersungguh-sungguh. Ya, di samping saya katakan tadi meresap ataupun menangkap apa yang disampaikan oleh para dosen, maka saat yang sama kalian juga harus aktif untuk mencarinya. Ya, mencari informasi supaya apa yang disampaikan itu betul-betul dipahami. Ya, maka saya tadi mohon narasinya itu loh, narasi tulisannya itu diperbaiki. Ya, cara memperbaiki sederhana. Ya memang tadi harus nulis, harus baca. Jadi tidak bisa hanya copy paste saja. Ya, tanya kemarin
disebutkan tokoh orientalis dan khususnya kalau tidak salah ini tuh macam-macam lah. Ya, yang menjawab misalnya bentuk serangan orientalis yang menyebutkan tentang fun, fashion dan food. Itu berapa orang saya lihat dan bahasanya sama. Nah, bahasanya sama. Itu juga nggak kreatif. Ya. Nah, makanya saya lihat ya jawaban-jawaban yang saya lihat kreatif. Ya, yang kreatif, yang original, bahasanya juga bisa terlihat, ya bukan bahasa jiplakan, itu saya kasih nilai bagus. Ya, jadi kalau siapa yang ingin mendapat nilai yang baik, ya saya kata tadi narasinya diperbaiki, juga kontennya juga harus diperbaiki. Ya, ini saya pikir penting karena ini sudah level terakhir kalian dalam perkuliahan. Ya, setelah ini tidak ada lagi. Ya, setelah ini tidak ada lagi mata kuliah, kan tidak lagi ya, Iqbal kan? Nah, kecuali hanya PPL dan KKN saja kan? Ya, berarti sudah tidak ada lagi. Ya, berarti sudah tidak ada lagi. Inilah semester ini semester terakhir dan kalian setelah ini akan masuki tahap yang level terakhir yaitu nulis skripsi. Ya, tapi sebelum nulis skripsi kalian harus menyiapkan hal-hal yang lain ya seperti PPL, KKN dan seterusnya. Ya. Jadi kita juga ingin membantu ya mahasiswa-mahasiswa ini, antum ini kita ingin membantu supaya kalian bisa selesai dengan cepat. Ya, yang saya sampaikan kemarin dalam pertemuan Hima itu, ya kita juga nggak mau kalian berlama-lama di sini. Ya, bertambah lama kalian di sini, maka akan bertambah biaya yang kalian keluarkan. Maka saya katakan tadi, ya yang kemarin itu, kalau bertambah biaya yang dikeluarkan juga semuanya gantung. Ya, terutama bagi perempuan gantung untuk menikah. Ya, nanti belum tamat mau nikah katanya. Udah ada orang melamar mau nikah belum tamat katanya. Ya, kan gantung jadinya. Bagi laki-laki juga begitu. Ya, begitu ngelamar anak orang katanya kata ayahnya udah tamatin dulu S1 kamu baru kamu nanti datang lamar anak saya katanya. Nggak terima juga lamarannya. Ya, jadi selesaikan S1-nya dengan segera, jangan menunda, sesuai dengan waktu. Kalian akan akan senang ya, bahagia, tenang, ya tidak ada beban lagi. Kalau sekarang kan ada ini itu dan sebagainya. Ya, ini motivasi saya untuk semua ya mahasiswa yang ada di sini ya agar supaya bisa serius dalam mengikuti perkuliahan ini, karena saya yakin ketika kalian mula-mula masuk untuk mengikuti perkuliahan ini kalian punya cita-cita besar. Ya, kalian punya cita-cita besar, punya keinginan besar ya untuk mendapatkan meraih gelar sarjana. Karena kalau sudah dapat S1-nya, mau menikah, mau kerja, mau nyambung S2, mau apa saja, kalian sudah bisa. Tapi kalau nggak selesai juga, ya orang tua juga kita kasih sama orang tua tiap saat ketemu tanya, Dimas kapan kamu tamatnya? Ya ditanyain lagi, ya Fahrul kamu kapan selesainya? Kok nggak selesai katanya. Ya, jadi orang tua kalian juga sedang menunggu agar kalian segera selesai, dan kami di prodi di fakultas ya ini ingin membantu kalian supaya segera selesai ya, dan salah satunya adalah dengan dengan pemberian mata kuliah seperti ini kita ingin supaya semuanya mendapatkan ilmunya ya. Baik ya, itu ocehan saya sebagai orang tua karena melihat apa yang saya lihat kemarin ya. Sangat tidak memuaskan ya kalau Anda lihat di sini ya, kalau boleh saya tunjukkan ini penilainya ini ya, sedikit ya ada yang dapat ada ini bocoran saja, nanti masing-masing melihatnya, saya nggak mau lihat ini. Bisa terlihat nggak ya? Nggak bisa ya? Bisa lihat? Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan ya? Oke lah ya. Baik, ya, jadi insya Allah nilainya sudah semuanya, tinggal mengakses saja masing-masing ya. Ya. Kalau ada yang ingin komplain silakan datang ke saya. Kok saya dapatnya sekian, silakan, nggak apa-apa. Saya masih menyimpan jawaban kalian, sehingga kalau ada yang ingin komplain silakan datang. Ya, bahkan mungkin ada yang merasa, oh kok saya dapat segini ya katanya. Ini ya, kalau ada yang dapat jauh daripada yang diduganya, berarti dia sedang mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, barokah dari Allah. Mungkin ketika saya nulisnya, saya dibukakan Allah hatinya, kasihani nirwan itu, ya, maka terbuka hatinya.
sehingga tertulislah yang harusnya angka D menjadi angka C, yang harusnya D bisa jadi B, wallahu alam bisawab. Yang harusnya B bisa jadi AB, mungkin wallahu alam bisawab ya. Baik, itu yang pertama ya, selesai ya. Tadi kontrak belajar sudah, kemudian saya ingin tadi yang kedua tadi poinnya terkait dengan materi itu, kalau dibuat pertanyaan, sebuah tugas, janganlah menjiplak ya, itu adalah integritas kita. Ya, tulis apa adanya. Ya, berarti ya saya lihat ada beberapa itu nulis pandangannya, dia nulis dan sebagainya, itu terlihat di saya. Baik, yang ketiga kita masuk poin selanjutnya adalah materi kita. Ya, materi ini ya adalah materi tentang studi pemikiran tokoh dakwah yang ada di Indonesia. Ya, studi pemikiran tokoh dakwah di Indonesia. Artinya tokoh-tokoh yang akan kita angkat adalah tokoh-tokoh yang ada di negara kita. Ya, nah ini penting ya. Kenapa penting untuk mengetahui pemikiran tokoh dakwah ini? Kita bisa belajar ya dari mereka mungkin hal-hal termasuk misalnya tentang kepribadian mereka, tentang pemikiran mereka, ya bagaimana mereka merespon persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Ya, ini kan bagian dakwah. Nah, dari sana kita bisa mengambil pelajaran. Ya, kita bisa mengambil pelajaran untuk kita, kalau tokoh itu misalnya tokoh yang bisa kita jadikan panutan dalam hal kepribadiannya, maka kita angkat ya tokoh tersebut menjadi panutan kita. Ya, kita ikuti langkah-langkah mereka. Ya, kalau ada pemikiran-pemikiran mereka yang baik, yang bagus, maka kita bisa mengikuti pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, jadi ini penting ya supaya kita bisa melihat silsilah ya perjalanan dakwah di Indonesia ini tidak ujuk-ujuk seperti yang sekarang ini. Nah, makanya di sini pemikiran tokoh dakwah Indonesia ini banyak sekali tokoh dakwah di negara kita ini. Maka dalam waktu pertemuan hanya 14 pertemuan, ya mungkin hanya bisa kita angkat ya paling 5 ya atau 5-6 tokoh. Ya, kalau satu tokoh itu mengambil masa waktu sampai 2 kali pertemuan, ya bisa jadi hanya sekedar 6 figur saja. Ya, tapi kalau satu tokoh bisa mengambil masa sampai 3 pertemuan, berarti hanya mungkin katakan 5 tokoh yang bisa kita angkat dalam kajian kita ini. Ya, maka yang nanti yang kita fokuskan terutama misalnya mengenai riwayat hidup mereka, ya riwayat hidup mereka, pendidikan mereka, setting politik sosial mereka seperti apa, ya kemudian karya-karya mereka, baru kemudian pemikiran-pemikiran mereka, ya pemikiran-pemikiran mereka. Karena ini jumlah mahasiswa yang ada di sini juga tidak terlalu banyak, tapi ini sudah cukup banyak. Ya, ini sudah cukup banyak ya untuk takhusus pengkhususan bidang dakwah ini saya pikir semester ini paling banyak nih. Ya, karena sebelumnya mahasiswanya hanya 6, 5. Ini generasinya Agusta. Mana tadi? Ada Agusta tadi? Agusta ya, oke. Generasi dia ini kemarin generasinya hanya berapa orang kemarin? 8 orang ya. Nah, ini Agusta ini dia missing in action dia. Ya, dia missing in action kembali lagi nih. Ya, dia nggak tahu kemarin kemana. Menikah sudah Agusta. Ayo di unmute dulu, unmute. Unmute dulu, nggak kedengaran suaranya. Oh ya, alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah menikah? Alhamdulillah sudah Ustaz. Oh, pantasan kamu hilang ya. Disuruh istrinya jangan keluar-keluar bang katanya. Di rumah saja dulu katanya. Tapi akhirnya kan harus keluar juga sekarang kan, harus menyelesaikan S1. Iya. Iya, makanya kemarin sempat 2 tahun kamu menghilang. Ya, sekarang muncul lagi ya. Baik, harus serius ya. Jadi mata kuliah ini akan kita tadi fokus pada tokoh-tokoh yang betul-betul memberikan kontribusi dalam gerakan dakwah di Indonesia. Ya, berikan kontribusi. Dan saya katakan tadi banyak sekali sebetulnya tokoh-tokoh dakwah yang ada di negara kita ini. Dari katakan misalnya kalau kita ambil dalam waktu yang tidak jauh, dari tahun 1900-an, ya
dari 1900-an sampai tahun 2000, 1 abad, itu sudah kita bisa mengenal ada tokoh figur-figur yang cukup banyak sekali. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Prawoto Mangkusasmito, ada siapa lagi, Saifuddin Zuhri dan sebagainya, banyak sekali, cukup banyak. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang yang bisa diangkat ke permukaan. Nah, di sini karena ini sudah level kalian sudah advance ya, advance saya anggap karena sudah semester tinggi, maka nanti saya akan bisa jadi membuat assignment-nya ini ya masing-masing bisa jadi mengangkat tokoh figur dakwah dari daerah masing-masing. Ya. Jadi nanti metode perkuliahan kita, saya akan menyampaikan materi, setelah itu saya akan minta presentasi dari kalian ya. Presentasi ini kalau saya ini jumlah yang 23 ini sudah final ini atau masih ada lagi? Ini kan ada 23 yang saya lihat, ada 24 partisipan, saya termasuk, berarti ada 23. Apakah masih ada yang belum masuk ini kira-kira? Ini ketua masih kelasnya siapa? Kalau saya bisa tahu masih ketua ada. kelasnya siapa? Saya Ustaz. Siapa? Abdul Aziz Arbi. Ya Ustaz. Oke. Masih banyak nggak ini yang akan masuk atau hanya segini saja? Masih ada Ustaz, ada sekitaran 28. 28? Ya, Untuk sama Gustaf. Bagaimana? Yang hadir hari ini seharusnya itu ada 27 Ustaz. Oh, semuanya harus 27. Saya kirain Ya. ada 28 lagi yang akan masuk ya. Ini Abdul Aziz Arbi, berarti kemarin kalian ini kelas reguler A ya? Betul? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Reguler A itu jumlahnya sini 30, 40-an lebih kan? 42-an ya? Ustaz. Ya, dan sekarang berarti mengerucut menjadi hanya berapa? 27 ya. Ya, jadi nanti akan saya kelompokkan ya, ini menjadi 5 atau ya, nanti tergantung jumlahnya ya. Saya akan melihat nanti di TU berapa jumlah totalnya. Ya, nanti akan saya kelompokkan menjadi 5 atau 6 kelompok ya. Kemudian nanti masing-masing akan saya berikan tugas untuk mempresentasikan tokoh tersebut ya, dan mendiskusikannya ya dalam dalam forum ini. Jadi kalau ada 6 ya, 6 kelompok, berarti sementara pertemuan kita itu ada totalnya sebanyak 14 kali pertemuan, termasuk yang 14 pertemuan termasuk yang hari ini ya, berarti tersisa 13 pertemuan. Ya, kalau 13 pertemuan, berarti nanti 6 pertemuan porsinya adalah untuk kalian mempresentasikan, sementara porsi yang selebihnya adalah untuk saya menyampaikan ya materinya ya. Nanti saya akan sampaikan pada kalian juga silabusnya sehingga kalian juga tahu ya materi apa saja yang akan kita perkuliahkan dalam perkuliahan ini ya. Coba ya, ini pengantar dari saya. Nah, saya sekarang ingin sebenarnya mendengar dari kalian sendiri. Ya, ekspektasi kalian dari mengikuti perkuliahan ini kan pilihan kan? Ya, pilihan maksud saya kalian bisa memilih kemarin jurnalistik. Saya mengira seperti Iqbal ini dia kelihatannya lebih senang jurnalistik, tapi ternyata milih jurusan dakwah. Ya, kalau beberapa orang ini ya mungkin saya lihat wajah-wajah dakwah karena memang kelihatannya wajahnya ya, wajah Mamduh ini ya, ini Mamduh ini juga Mamduh ya, ini wajah dakwah, ini wajah orang soleh ini ya. Ya, jadi udah kelihatan jurusannya ya. Tapi artinya kan ini pilihan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan ya, ekspektasi kalian dari mengikuti perkuliahan ini apa? Karena sekarang kita disuruh ada buat RPS, rencana pembelajaran satuan. Nah, sekarang saya ingin mendapatkan respon dari mahasiswanya dulu. Ya, ekspektasi kalian
mengikuti perkuliahan ini ya apa sesungguhnya ya, ataupun mengambil jurusan dakwah itu apa ekspektasi kalian ataupun yang kalian harapkan. Silakan siapa saja, terbuka ruangnya untuk berbicara. Ayo yang mau bicara silakan unmute yourself ya, karena bukan saya ini hostnya. Boleh saya dulu, Ustaz. Selalu Pak Ketua yang memulainya. Saya bukan ketuanya, Ustaz. Ya, Hima. Abdul Aziz Arbi ketuanya. Ketua Hima kan? Ini beda lagi. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, Ustaz ya. Kalau yang saya harapkan dari terutama mata kuliah ini, Ustaz ya, saya sebenarnya lebih ingin mengenal tokoh-tokoh dakwah, kemudian bagaimana corak-corak berpikir mereka, kemudian bagaimana corak beragama yang mereka terapkan gitu. Kadang-kadang walaupun kita ini tetap satu Islam, terkadang ada yang sedikit belok-belok lah, atau istilahnya ada yang antara berpandangan demikian, ada berpandangan demikian, sesuai dengan mazhabnya yang dipegang masing-masing gitu, Ustaz. Saya juga sebenarnya pengen lebih tahu bagaimana tokoh-tokoh para kiai-kiai ini dan ulama-ulama besar ini menyebar dan berpengaruhnya di mana saja gitu. Seperti misalkan saya ini di kota kelahirannya orang tua saya di Jombang itu kan, kalau Jombang itu kan pemikiran tokohnya bermacam-macam lah. Ada yang agak belok, ada yang lurus sekali, ada istilahnya kan gitu loh. Jadi saya ingin tahu sejauh mana ulama-ulama besar ini berpengaruh dan mempengaruhi masyarakat begitu, Ustaz. Kemudian alasannya kenapa didakwa, karena niatan awal memang tadinya nyarinya usuluddin. Nyarinya usuluddin, cuman nggak ada usuluddinnya, adanya penyiaran Islam. Saya pikir penyiaran Islam itu dakwah, syiar Islam, taunya ada jurnalistiknya. Itu, Ustaz. Oke, terima kasih ya atas pandangan dan masukannya. Silakan yang lain, saya buka ini ya sesinya. Saya, Ustaz. Nurul. Nurul sekarang di mana ini? Di kampung atau masih di Bogor? Bogor, Pak. Kamu kan bukannya Lombok ya, bukan? Bima, iya. Tapi saya udah tinggal di Bogor. Dengan orang tua? Iya, bawa ibu ke sini. Oh begitu. Oke, lanjut. Ekspektasi ya, Pak? Iya. Ekspektasi saya ikut untuk mata kuliah ini studi pemikiran dakwah, karena memang saya suka menganalisa pemikiran-pemikiran tokoh dakwah, dan kebetulan kemarin proskrip saya yang medlit itu saya mengkaji terkait pemikiran Pak Nasir dan ada korelasinya dengan pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang terkait Islam sebagai dasar negara. Nah, saat ini saya memang lagi membaca terkait analisa-analisa pemikiran Pak Nasir yang terkait Islam sebagai dasar negara. Beberapa bukunya sudah saya baca gitu kan, dan saya ya ekspektasinya ke situ sih, Pak. Saya juga suka menganalisa pergerakan-pergerakan dakwah yang ada di Indonesia bahkan dunia. Saya membaca beberapa buku-bukunya supaya apa ya, saya bisa mengetahui gitu kan, mana sih yang benar-benar pergerakan dakwahnya ke yang total, ada yang pergerakan dakwahnya ke akhlak, ada yang pergerakan dakwahnya ke sosial. Mulai dari sejarah munculnya pergerakan dakwah itu, analisa sehingga berubah. Kan dulunya kalau kita lihat Persis kan awal dari Pak Muhammad Nasir, yang dulunya memang mengketuai Partai Masyumi, tapi ujung-ujungnya menjadi pergerakan sosial. Nah, itu saya sangat tertarik mengkaji terkait pemikiran-pemikiran tokoh. Jadi, Ustaz, ekspektasinya seperti itu. Baik, ya cukup bagus. Berarti bacaan ini Nurul ini lumayan luas ya, dan ini bagus ya. Nanti bisa jadi nanti untuk materi presentasinya ya, nanti akan kita bisa minta mengenai
Pak Nasir, ya mungkin dengan yang lain juga, atau mungkin materi yang lain nanti kita lihat kesesuaiannya. Ustadz Mamduh dulu. Ustadz Mamduh ini belum kedengaran suaranya. Silakan, Mamduh. Mamduh Abdur Rabbih. Ya, unmute saja, unmute. Silakan, Mamduh. Mamduh. Oke, kayaknya itu stuck kelihatannya, ya nggak bergerak. Nah, silakan yang lain, siapa? Ayo, speak up your mind. Ya, ini kan orang komunikasi, masa bingung juga kita ini. Saya dengan Dr. Dewi bingung, saya bilang kita ini program komunikasi tapi anak-anaknya pada tidak komunikatif nih. Ayo, silakan. Saya Ustadz. Oke. Untuk yang pelajaran Ustadz ini, mungkin saya karena tertarik juga mulai tertarik sih sama. Posisinya? Ya. Agung di mana posisi sekarang? Posisi di Bogor, di rumah. Oke, bukan di luar Jawa ya? Ya. Ada nggak yang di luar Jawa ini? Mohon maaf sebelumnya. Faizal. Di mana Faizal? Saya sebenarnya di Makassar, Ustaz, tapi sekarang lagi di Sulawesi Tenggara, Ustaz. Bagaimana? Saya sebenarnya di Makassar, Ustaz, tapi untuk sekarang saya lagi di Sulawesi Tenggara, Ustaz. Oh, jauh posisi Sulawesi Tenggara ke Makassarnya? Kayak Jakarta ke Bogor bukan? Lebih jauh lagi, Ustaz. Oh, lebih jauh lagi. Oke, baik. Oh, jadi Faizal di luar ya. Yang lain ada? Faizal Fahrul ya, sebentar. Faizal Fahrul, oke. Oke. Ada yang selain Faizal yang di jauh, tidak di Bogor? Tidak ada ya? Berarti semua. Mungkin saya Ustadz, mungkin saya sekarang lagi di Cilengsi, di luar Bogor. Di luar Bogor, Cilengsi ya? Cilengsi. Lumayan jauh juga sih. Bisa ya? Enggak, paling perjalanan sih mungkin agak lama juga, mungkin setengah jam. Saya ingin tanya ini ya, kalau kita buat sesi offline, apakah bersedia? Sedia, Pak. Ya, misalnya tidak, ini kan jumlahnya tadi 28 ya, mungkin sesi offline-nya kita bisa yang dekat mungkin 15 orang atau 20-an orang, jangan ramai-ramai. Ya. Insya Allah. Ya, siapa yang sudah lama tidak mampir ke tidak mampir ke kampus ini? Kalau Iqbal mah tiap hari kelihatan wajahnya. Mamduh kemarin saja dia menyapa saya karena ada hajatnya. Yang lain ini kelihatannya nggak pernah kelihatan di kampus nih. Ya, apa nggak kangen ke kampus? Bagaimana kalau kita nanti bisa ada kesepakatan misalnya dalam 15 orang ya, atau mungkin 15 lah paling maksimum ya, untuk untuk mengikuti perkuliahan, karena di sini juga ruangnya cukup besar sekali ya. Apa memungkinkan ya, daripada hanya via daring saja ya, nanti kalian tamat nanti berarti kalian hanya menikmati fasilitas kampus ya paling satu tahunan ya kemarin ya, 1-2 tahun ya. Oke, siapa silakan lagi yang saya sudah mendengar tadi Agung, silakan tadi Agung sedang ini tadi. Lanjutkan. Oh, iya. Ya, makasih Ustaz.
Ya sih, saya cuma mulai tertarik sama apa tokoh-tokoh dari Islam aja sih. Kayak macam siapa ya? Saya juga mungkin untuk sekarang saya belum terlalu kenal paham gitu. Siapa Mungkin dengan kira-kira ini tokoh di antara tokoh apa namanya dakwah yang mungkin antum pernah dengar namanya atau yang Ibnu antum kagum? Sina, Al-Khwarizmi, sama itu tokoh dakwah dari Jasinga itu mah. ya mohon maaf saya kan masih baru-baru jadi cuma Iya, makanya kan kita ini, makanya saya fokusnya ini kita kan tokoh dakwah apa namanya Indonesia. Antum bawanya kita ke Jasinga, susah jadinya. mohon maaf cuma itu yang saya Indonesia tahu. siapa? Yang Indonesia. Kira-kira yang Indonesia siapa? Kira-kira yang menurut antum ini? Yang antum pernah kenal atau tahu namanya? Mungkin yang sedang Habibana siapa ya? Tapi kalau ditanya yang K-pop nanti tahu kan? Enggak, saya enggak juga. Ya, oke. Jadi ini ya nama tokohnya saja belum tahu ya. Ini makanya perlu diberitahu. Makanya saya katakan tadi banyak anak muda yang tidak tahu seperti tadi yang disebutkan oleh Nurul tadi ya. Saya termasuk tokoh yang apa namanya salah satu yang akan kita angkat yaitu Muhammad Natsir ya, tokoh yang sangat luar biasa sekali ya. Menurut saya luar biasa dari segi apa namanya kepribadiannya luar biasa, pemikirannya luar biasa ya, dan sayangnya ya tidak banyak anak muda yang kenal dengan Muhammad Natsir ya. Tapi kalau saya tanya siapa itu, saya juga nggak tahu sekarang nama-nama artis ini. Saya sudah lama nggak nonton TV saya ya. Coba Alfi dulu, Alfi Dewi dari tadi senyum-senyum aja dia ini. Kita belum dengar dia. Silakan Alfi. Ya, Pak. Ekspektasi saya itu karena saya dulu basicnya itu emang pondok, jadi untuk terjun ke jurnalistik tuh agak kagok gitu loh Pak. Jadi lebih baik saya meneruskan saja seperti itu. Kamu Alfi Dwilana bukan namanya? Bukan Pak, Alfi Dwi Yulianto Pak. Alfi Dwi Yulianto. KPI Siang, Pak. Yang A bukan? Yang C. Oh, pantasan. Oke, baik. Alright. Saya tidak saya temukan di sini. Oke. Alright. Jadi dulu di pondok mana memang? Saya Sumatera, Pak. Sumatera. Di mana? Di Bengkulu, Pak. Bengkulu. Di Bengkulu siapa tokoh dakwah yang mendunia? Yang mengindonesia lah. Kalau setahu saya sih ini Pak, apa sih? Mudir pondok saya, cuman kalau untuk didengar semua kalangan kayaknya belum. Cuman kalau menurut cerita beliau itu salah satu tokoh ketua dai Timur Tengah kalau nggak salah. Karena beliau dulu lulusan Mesir gitu Pak. Setahu saya seperti itu Pak. Kalau untuk tokoh kedaerahannya saya kurang tahu. Atau tokoh dari Bengkulu yang sudah mengindonesia misalnya menasional. Apa ya? Belum ini Pak, belum baca-baca. Oke, baik ya, baik. Ya, ini saya katakan tadi kita dunia sekarang berubah ya, berubah dengan adanya pandemi ini ya. Sekarang dunia dakwah juga berubah. Maka kalau tadi disebutkan baik oleh Iqbal ataupun Alfi ya tidak familiar dengan jurnalistik, maka mau tidak mau ke depan kita harus ya dunia dakwah ini harus memanfaatkan kondisi yang ada sekarang ini, yaitu teknologi-teknologi seperti Zoom yang ada ini, YouTube dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu media yang sangat penting dalam mengkomunikasikan pesan-pesan dakwah kita ke depan. Bahkan kalau kita ingin menargetkan target dakwah kita adalah anak-anak muda yang istilahnya sekarang ini kaum milenial seperti kalian,
ya itu biasanya tidak bisa kalau tidak dengan melalui teknologi komunikasi seperti yang kita gunakan pada saat sekarang ini, termasuk WhatsApp, Instagram, apalagi namanya Facebook dan seterusnya. Jadi tidak ada di antara kalian ini satupun yang kemudian membuat excuse, ya, membuat alasan, wah saya bukan bidang jurnalistik maka saya tidak bisa. Saya pikir ke depan tidak mungkin lagi. Ya, kalau kita ingin menyampaikan dakwah kita, ya maka dunia komunikasi yang ada sekarang ini mau tidak mau harus menjadi bagian dalam proses kita menyampaikan misi dakwah kita. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, ya beberapa banyak sebenarnya tokoh-tokoh Indonesia baik yang pra kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan, kemudian generasi yang ada sekarang ini. Nah, ini yang akan kita bahas, ya, beberapa tokoh. Kita akan menguliti pemikiran mereka, belajar daripada mereka, termasuk dari sikap-sikap mereka ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang kita temukan dalam dunia realitas kita. Nah, rekan-rekan sekalian, dunia dakwah itu adalah dunia dunia real, ya, dunia real dalam arti dia adalah bagian daripada kehidupan kita. Ya, dakwah itu dia bergumul dengan masyarakat, dia bergumul dengan manusia yang terus berkembang. Makanya disinilah nanti diperlukan kearifan seorang dai, ya, kearifan seorang dai. Dan kearifan seorang dai itu membutuhkan bukan hanya ilmu, ya, tapi juga termasuk cara mengkomunikasikan, termasuk yang disebut dengan pemahaman dia tentang realitas, itu juga dibutuhkan oleh seorang dai. Nah, tadi kalau kita sebutkan misalnya tadi contohnya adalah Pak Natsir misalnya, yang tadinya adalah seorang tokoh politik, tiba-tiba beralih kemudian mendirikan Dewan Dakwah. Dia katanya kalau dulu kita berpolitik untuk berdakwah, sekarang kita dakwah lewat, kita sekarang berpolitik lewat dakwah. Nah, jadi dia tidak melepaskan dirinya dengan ketika dia di dunia politik dia tetap berdakwah, ketika dia di dunia dakwah tetap dia berpolitik. Makanya katanya dulu kita berdakwah lewat politik, nah sekarang kita berpolitik lewat dunia dakwah. Nah, itulah saya pikir salah satu contoh, ya, yang saya pikir figur yang yang bisa kita teladani dalam konteks ini, ya. Ke ranah manapun kita masuk nanti, ya, ini kalau kita bisa luas. Anda menjadi seorang seorang pengusaha, Anda menjadi seorang politisi, Anda menjadi menjadi seorang pendidik atau apa saja profesi kita, maka sebenarnya beban dakwah itu, misi dakwah itu jangan sampai kita lupakan. Ya, seperti yang disebutkan tadi, ya, ketika dia berada di dunia politik, dia bukan hanya semata-mata untuk mencari kekuasaan, tapi dia di politik itu tujuannya adalah untuk menyebarkan misi dakwah Islam. Begitu juga ketika dia di dunia dakwah, bukan berarti dia tidak mau menyentuh persoalan politik. Ya, dia pernah menandatangani dan sendiri sebagai inisiatornya apa yang disebut dengan petisi 50. Ya, petisi 50 itu adalah petisi yang dibuat oleh 50 orang tokoh Indonesia ketika itu sebagai kritik mereka terhadap Presiden Soeharto. Dan gara-gara petisi tersebut, akhirnya Pak Natsir itu tidak dibenarkan dia ke luar negeri, dicekal, ya, bahkan ketika dia dianugerahi gelar doktor oleh Universitas UKM, ya, dia tidak dibenarkan untuk keluar dari Indonesia disebabkan tadi hal-hal yang dilakukan oleh beliau. Nah, artinya di sini, ya, rekan-rekan sekalian, kita perlu belajar dari tokoh-tokoh ini. Ya, kita perlu belajar dari tokoh-tokoh dakwah ini, bagaimana mereka melakukan dakwahnya, apa yang mereka lakukan. Termasuk misalnya kalau kita ambil lebih sedikit skala daerah misalnya, di Bogor ini saya pikir beliau bukan hanya tokoh Bogor saja, tapi juga tokoh nasional. Ya, tapi memang di tingkat nasional, ya, beliau dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain mungkin tidak sepopuler tokoh yang lain. Yang saya maksudkan adalah Pak Soleh Iskandar. Ya, kita lihat bagaimana beliau, dari tangan beliau lahirlah lembaga-lembaga seperti
Rumah Sakit Islam, ya, Universitas Ibnu Khaldun, kemudian pesantren Al-Falah dan Amanah Ummah. Nah, itu adalah sebenarnya buah daripada upaya beliau untuk menggerakkan dunia dakwah. Ya, karena bagi beliau dakwah itu bukan hanya soal pendidikan, dakwah itu juga lewat kesehatan, dakwah itu juga lewat ekonomi, dakwah itu juga lewat pendidikan. Nah, ini dari beliau ini kita bisa belajar cukup banyak sekali. Ya, kita belajar cukup banyak sekali bagaimana kita untuk menggeluti dunia dakwah tadi, sehingga dakwah itu jangan didikotomikan seolah-olah kalau sudah kita berdakwah maka kita akan lupa yang lain. Bukan begitu. Ya, dakwah itu harus sebati dengan diri kita. Dakwah itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada diri kita sendiri. Maka saya katakan tadi, apapun nanti ataupun sekarang posisi yang kita ambil, ya, sebagai pedagang, sebagai pebisnis, ya, sebagai pengusaha, sebagai politisi, apa saja, maka misi dakwah itu seharusnya tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Nah, disinilah tadi perlu kearifan, ya, perlu kearifan seorang dai. Ya, jangan mentang-mentang misalnya tiba-tiba Anda terpilih menjadi menjadi seorang wali kota, ya, tapi tanpa karena semangatnya yang tinggi dalam berdakwah tiba-tiba mewajibkan orang menyelewengkan ABC misalnya yang terkait dengan hal-hal ke syariah misalnya, sehingga kemudian respon orang langsung menolak. Nah, dalam konteks ini, ya, seorang dai itu harus arif. Ya, arif itu apa? Harus paham. Ya, harus paham betul tentang apa yang disebut dengan waqi'. Waqi' itu realitas. Ya, contoh, ya, yang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, ini adalah seorang ulama alim yang sangat terkenal sekali. Ya, dia tahu kalau minum khamar itu haram. Suatu ketika mereka berpapasan dengan sekelompok orang yang sedang minum miras, ya, dia sampai kemudian orang tersebut, ya, mereka saling asik dengan mirasnya sampai kemudian tertidur dan sebagainya. Itu ketika salah seorang temannya mengatakan, ayo kita kita sadarkan mereka supaya mereka tidak minum miras lagi. Kata Ibnu Qayyim ketika itu, ntar dulu, katanya, biarkan mereka biarkan mereka dengan kelakuannya, ya, sampai mereka tertidur. Kenapa? Karena kalau kita usik mereka, kita khawatir mereka akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar lagi. Ya, maka di sini bukan berarti Ibnu Qayyim dia sepakat dengan minuman miras, tapi dia melihat bahwa mudarat yang akan ditimbulkan dengan melarang mereka, dengan menegur mereka, ya, itu akan bisa jauh lebih besar, ya, daripada sekedar hanya mereka minum miras. Artinya bisa jadi gara-gara miras itu karena kita tegur, mereka akan bisa membunuh, ya kan? Kan kita lihat banyak sekali kasus-kasus di mana kadang-kadang ada orang ketika melakukan kejahatan, ya, dia ditegur, sehingga ketika ditegur dia marah, akhirnya melakukan pembunuhan, ya, dan pembunuhan itu jauh lebih lebih dahsyat ataupun dosanya lebih besar dibandingkan hanya sekedar minum miras. Nah, di sini kearifan yang dipertontonkan oleh para ulama kita, ya, dalam memilih jalan dakwah itu, itulah yang akan kita pelajari daripada materi ini. Ya, kita ingin membuka pikiran-pikiran mereka. Ya, tadi Pak Natsir punya buku namanya Fiqhud Dakwah. Ya, buku tersebut bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, termasuk dalam bahasa Arab, ya, dan bahasa-bahasa asing yang lain. Kenapa? Karena di sana menunjukkan kearifan beliau, ya, sebagai seorang tokoh dakwah, sebagai seorang dai yang betul-betul par excellence, ya, seorang dai par excellence. Tentu saja yang menjadi contoh dalam konteks ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang kita upayakan untuk kita ikuti. Dan tokoh-tokoh dakwah kita yang bertebaran di negara kita ini sesungguhnya juga berusaha untuk mengikuti jejak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam tadi sebagai jalan hidup, ya, sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Ya, jadi di sini nanti yang akan kita fokuskan terhadap pada kajian kita kali ini nanti adalah saya akan memilih, ya, beberapa tokoh, ya, dalam dunia
dunia dakwah ini, dan kemudian akan kita kaji, ya kita akan tampilkan saya katakan tadi aspek-aspek yang penting, ya adalah pertama aspek dari segi latar belakang mereka, ya dari segi riwayat hidup mereka secara singkat, kemudian sosial politik mereka, bagaimana latar belakang kondisi politik, kondisi sosial ketika mereka hidup, baru kemudian yang ketiga adalah fokus pada pemikiran mereka. Ya nah pemikiran ini saya kata tadi bisa apa namanya sangat beragam ya, karena seperti tadi ada ulama, ada tokoh ini yang kadang fokusnya pada dunia pendidikan, ya seperti kita tidak bisa menafikan peran yang dimainkan oleh pendiri Pondok Modern Gontor, yaitu Kiai Zarkashi, Kiai Imam Zarkashi, ya meskipun ya kelihatannya apa namanya dia hanya bergelut dengan dunia pondoknya, tapi dari sana dia melahirkan orang-orang yang sangat berperan di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini. Mungkin nah disitulah apa namanya dan dia apa namanya komunikasinya dengan Pak Nasir itu sangat dekat sekali, sehingga suatu ketika Pak Nasir mengatakan beruntung itu Anda, katanya. Ya, yang beruntung itu adalah Anda, maksudnya kepada Pak Zarkashi almarhum. Kenapa? Karena Anda melahirkan kader. Ya, namanya dunia pendidikan pasti melahirkan kader. Nah, saya katanya tidak bisa melahirkan kader seperti Anda. Padahal Pak Nasir itu juga sendiri dia punya kader-kadernya juga. Ya, termasuk kalau misalnya sekarang ini ada orang-orang seperti Amin Rais, ya Pak Yusril Ihza Mahendra, ada siapa lagi? Yang profesor apa namanya sekretaris negara sekarang itu Pak Pratikno, itu adalah orang-orang yang dulu adalah merupakan orang-orang yang berada di keliling Pak Nasir dulu, yang dia kader, ya dia. Tapi ya sayangnya tadi ketika orang-orang ini sudah menjadi besar, ya orang-orang ini menjadi besar, artinya menjadi tokoh di tengah masyarakat, ternyata ya sulit juga ternyata menyatukannya. Ya ini yang sebetulnya menyedihkan kita. Ya ini sebetulnya menyedihkan kita. Ya tokoh-tokoh yang sekarang ada itu adalah termasuk adalah didikan ataupun asuhan kader-kader yang dibuat di apa namanya disiapkan oleh Pak Nasir ketika itu, tapi ketika mereka apa namanya menjadi tokoh sendiri, tapi sayang mereka tidak bisa menyatukan derap langkah mereka untuk kemajuan ataupun untuk hal-hal yang bermanfaat kepada umat Islam. Bahkan yang terjadi adalah mereka saling saling menyalahkan, saling mengkritik. Nah ini akan menjadi pelajaran kepada kita. Saya katakan tadi aspek-aspek seperti ini bisa kita jadikan refleksi, ya bisa ada gambaran bagaimana kita untuk menjalankan roda dakwah ini ketika kita nanti, ya antum-antum ini ketika antum nanti tampil di tengah masyarakat. Sekarang mungkin misalnya contoh seperti ini saja. Sekarang antum satu kuliah nih, ya tapi ketika nanti sudah punya kepentingan bersama, nanti nama WIKA-nya bisa hilang. Padahal seharusnya nama WIKA itu bisa menyatukan antum. Ya, okelah kita berbeda, tapi dalam hal yang berkaitan dengan Islam, dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, harusnya kita bersatu. Apa yang menyatukan kita? Yang menyatukan kita kemarin misalnya adalah Islamic worldview. Yang menyatukan kita adalah kemarin studi pemikiran tokoh dakwah. Nah, itu salah satunya. Contoh yang ingin saya kalau kita bisa kita angkat. Karena bagaimanapun nanti ya saya kata tadi antum ini akan berperan di tengah masyarakat. Ya, lambat atau cepat itu akan terjadi. Ya, karena hidup ini dia terus berputar, hidup ini dinamis. Ya, maka perbedaan-perbedaan itu bisa jadi muncul. Maka kita berharap perbedaan-perbedaan yang menyangkut tentang kepentingan umat, kepentingan Islam seharusnya itu bisa menyatukan ya tokoh-tokoh dakwah itu, ya, ataupun nanti antum ya yang nanti bisa jadi saya katakan menjadi tokoh, itulah yang harus menyatukan kita, yaitu kepentingan Islam dan kepentingan umat Islam, bukan kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi kita. Ya, yang muncul sekarang adalah kepentingan pribadi itu jauh lebih diutamakan daripada kepentingan Islam sendiri, ataupun kepentingan kelompok itu jauh lebih diutamakan daripada kepentingan Islam sendiri. Sehingga Islam itu hanya dijadikan sebagai alat untuk mereka bisa melompat ke sana kemari, ya, untuk bisa mereka jadikan sebagai senjata, ya, sebagai alat untuk mereka tawar menawar. Jadi tapi bukan untuk kepentingan Islam sendiri, tapi adalah untuk kepentingan kelompok ataupun kepentingan
pribadi mereka. Nah, ini rekan-rekan sekalian gambaran umum yang ingin saya sampaikan. Ini Naufal ini baru masuk, ngapain Naufal udah mau habis baru masuk? Maaf, disuruh nganter orang tua berangkat kerja, terus ini baru pulang. Ya, tapi saya nggak bisa menerima alasan ini karena antum tahu kalau jam kuliah kita jam 1 ya. Makanya ini nanti saya sebutkan tadi perkuliahan kita ya saya akan tolerir hanya 10 sampai 15 menit. Ya, setelah itu saya akan remove siapapun yang datang belakangan. Ya, ini saya katakan tadi tidak ada perkuliahannya. Jadi kapan mau masuk masuk, kapan keluar keluar. Ya, ini betul-betul apa namanya? Saya tidak bisa terima hal yang seperti itu. Ya. Ya Pak, lain kali tidak diulangi dan nggak apa-apa saya mengikuti sedikit ini Pak. Baik, kita sudah selesai ya perkuliahan ini sebagai pengantar ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan? Dan ingat ya, ini materi kita ini, materi studi pemikiran dakwah ini kreditnya 3 credit hours. Ya, 3 SKS ya. Betul kan? Ini 3 SKS. Jadi waktunya sebetulnya cukup panjang sekali. Ya, dari jam 1 kalau di apa namanya di jadwal itu dari jam 1 sampai jam lebih kurang jam 4 lewat ya. Kalau nggak salah saya. Jadi dia materi ini 3 SKS bukan 2 SKS. Kalau 2 SKS ya sekitar 1 jam berapa menit gitu. Kalau dia 3 SKS bisa 2 jaman lebih. Ya. Jadi waktunya cukup panjang sekali. Ya, waktunya cukup panjang sekali. Makanya kalau mau kuliah siap-siap di sampingnya kopi kayak ya jus alpukat ya asal singkong terserah apa aja. Ya, yang penting jangan buat ngantuk ya. Saya nanti ambil kuliah ngantuk saya juga ikut ngantuk jadinya. Ya. Baik, silakan. Ada yang ingin berikan komentar atau ingin bertanya? Mungkin Saya Ustadz, kalau Buya Hamka itu beliau Ustadz, kalau Buya Hamka itu beliau termasuk ini enggak sosok apa pendakwah gitu di Indonesia? Termasuk iya, termasuk Syekh ya, tokoh dakwah yang sangat luar biasa. Ya, saya kira ini termasuk apa namanya akan kita angkat juga nanti. Makanya dalam pikiran saya sekarang ya ada beberapa yang saya sebutkan karena sudah antum sebutkan tadi ada Pak Natsir ya, ada Buya Hamka ya, ada apa namanya siapa namanya itu ya kita akan mengangkat juga nanti 2 atau pendiri pendiri organisasi besar ini ya Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah ya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, perlu kita kaji juga ya, samping tokoh-tokoh yang lain juga. Jadi Hamka ya sangat adalah tokoh dakwah yang sangat fenomenal kalau bisa kita katakan. Ya, insya Allah akan kita kaji juga. Silakan yang lain. Itu Pak, mungkin saya kan tadi ketinggal, mungkin ada buku yang bisa menjadi pegangan untuk referensi gitu yang apa kredibel gitu Pak. Baik. Untuk buku untuk sampai saat sekarang ini yang merangkum tokoh-tokoh dakwah yang akan kita pilih saya belum temukan ya. Ya, saya belum tahu dan belum menemukan. Ya, tapi kalau tulisan-tulisan mereka secara misalnya yang mengkaji tentang Pak Natsir, yang mengkaji tentang Buya Hamka, yang mengkaji tentang apa namanya Pak Zarkashi, yang mengkaji tentang siapa namanya tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, nah itu berserakan. Tapi kalau dihimpun, kalau ada buku tersebut, ya. Pak, saya ada referensinya. Ya, itu apa? Ini buku 50 pendakwah pengubah sejarah sih, tapi ini nasional sih. Indonesia. Sama 100 ulama Nusantara. Ya nanti fenomenal. Makanya nanti di antara tokoh-tokoh itu kan tidak semua akan kita kaji. Dan kalau dan sekian banyak itu misalnya kalau sudah dalam satu buku begitu berarti kan dia tidak dalam ya.
Ya, kalau kajiannya pasti misalnya menyebutkan tokoh ini kelahirannya. Nah, kita ingin mengkaji langsung pada, kan maka mata kuliah kita kan studi pemikiran. Nah, itu studi pemikiran tokoh dakwah. Ya, jadi kita akan mengkaji pemikiran-pemikiran mereka. Silakan saja itu kalau memang ada tokoh-tokoh yang kita disebutkan dalam buku tersebut, ya mungkin bisa kita rujuk ya. Tapi kalau ditanya satu buku yang secara komprehensif membahas semua pemikir-pemikir tadi, saya pikir saya belum menemukannya. Ya, jadi kita akan mengumpulkan dari berbagai referensi-referensi ya untuk kemudian kita kaji bersama. Ya. Yang lain ada? Oke, kalau sudah tidak ada ya ini sebentar. Untuk keperluan administrasi, ya absensi penting. Nah ini nanti saya katakan tadi bagaimana dengan LMS ya. Makanya LMS juga akan kita buka ya, tapi kuliahnya nanti ada orang yang absensinya di LMS, tapi kalau tidak hadir di sini tetap saja saya anggap absen. Ya, karena kecuali kalau perkuliahan kita memang nanti sepenuhnya via LMS, maka di situ akan hitungan absensinya akan dihitung di sana. Tapi kalau sekarang misalnya kita menggunakan via Zoom, ya dari Zoom ini kita LMS-nya juga dibuka. Jadi kalau LMS dibuka bisa absen di sana, ya bisa absensi di sana. Tapi kalau di sana absensi tapi di sini tidak hadir, maka dianggap tidak hadir juga. Ya, jadi dihitung adalah di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya ini saya sudah untuk penilaian sama ya. Ininya untuk penilaian persentasenya sama, kehadiran itu 15%. Ya, tugas nanti 20%, ya, UTS itu 25% dan UAS hanya 40%. Ya. Jadi kehadiran 15%, ya, yang kehadirannya kurang, ya maka dampaknya akan terlihat. Ya, tugas 20%, tadi saya katakan tugas ini bisa berupa tadi ya presentasi dengan membuat makalah. Ya, terus UTS-nya 14% dan UAS-nya 40%. Ya, UTS 25% dan UAS 40%. Sekali lagi saya ingin kembali ingatkan tadi, mohon diperbaiki narasi kalian ketika dalam UTS, dalam UAS ataupun ketika dalam membuat tugas. Ya, narasi itu maksudnya cara nulisnya, cara menyampaikan pandangannya. Ya, jangan nulis nulisnya itu kayak ngomong misalnya. Bisa aja nulis kayak ngomong tapi yang benar gitu loh. Ya, ini kadang-kadang saya memahaminya juga sulit, apalagi copy paste. Ya, jangan sampai copy paste ya, karena itu adalah sebuah plagiasi sama dengan pembohongan. Ya, pembohongan sama dengan mencuri. Ya, jadi saya tidak mengharapkan itu dari antum semua. Ya, apalagi karena kalian kan sudah mengikuti ini ya. Saya dengar mengikuti mata kuliah dengan siapa namanya? Dr. Ahmad Sastra. Ya kan? Literasi apa namanya Iqbal? Mata kuliahnya? Penulisan buku, Ustaz. Penulisan buku ya? Sudah ngambil semua kan? Iya. Sudah. Apalagi saya dengar yang ngambil buku, yang ngambil mata kuliah itu ada yang sudah buat novel, ada yang bahkan ada yang sudah diterbitkan. Nah, ini kan berarti kan sudah baik seharusnya bahasanya. Tapi ketika ujian kok pada belepotan semua. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sebagai pengantar perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya, semoga kita semua sehat dan saya katakan tadi kalau kita sudah sepakat dengan perkuliahan ini dan komitmen-komitmen yang saya sebutkan tadi, ya termasuk ya ini videonya harus dihidupkan ya, tadi kemudian waktunya ya harus on time ya. Nah, kita tolerir dalam 10 menitan ya, kecuali kalau ada kondisi-kondisi darurat ya.
dan apalagi ya tugas dan sebagainya itu mengikuti. Ya. Artinya antum semua juga sudah tahu ya, ini saya katakan tadi dengan saya itu sudah empat mata kuliah kalian ambil dan antum juga sudah tahu watak saya. Ya, seharusnya ini tidak perlu saya sampaikan lagi. Ya, dan kalian juga tahu cara penilaian